Kita lanjutkan menggunakan bagaimana pemrogramannya. Jadi transistor pin 9. Jadi base dari TIP 120 transistor terhubung ke pin 9. Terus set point 125. Nah, jadi di program tidak bisa membaca tegangan. Jadi tegangan harus diubah ke digital. Nah, outputan Arduino PWM-nya itu antara 0 sampai 255 di program. Nah, 255 tuh kalau diukur menggunakan AVO di Arduino-nya akan terbaca 5 volt. Nah, kalau 0 maka 0 volt. Nah, jadi 125 berarti tengah-tengah antara 0 sampai 5 volt, sekitar 2,5 volt. Nah, kalau misalkan diukur pakai AVO yang mendekati 2,5 volt, oke. Jadi void stop cara bikin transistor pin sebagai output, delay 10 detik, analog write transistor pin SP. Nah, analog write ini adalah cara untuk mengatur kecepatan motor DC. SP-nya berarti SP adalah 125. Terus void loop. Nah, jadi analog word ini saya kasih taruh di void stop, bisa atau mungkin ditaruh di void loop seperti program secara umum juga bisa. Jadi bisa dua-duanya. Kalau ditaruh di void stop maka cuma dibaca sekali saja, habis itu akan running terus. Nah, gitu. Nah, jadi ini programnya sederhana, tidak usah menggunakan potensiometer. Jadi potensio itu kan menyetel kecepatan motor DC. Kita menyetelnya secara program. Nah, ini kecepatan motor DC di setel 125. Oke. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita lanjutkan dalam pemrogramannya. Jadi motor DC yang sudah dikoppel dengan motor DC yang lain, motor DC kedua itu berfungsi sebagai generator. Jadi generatornya akan menghasilkan tegangannya akan dimasukkan ke pin A5 atau A0, A1 dan seterusnya, terserah. Nah, jadi misalkan kita motornya tetap pin 9. Nah, set pointnya 2,5. Maksudnya apa? Kalau sebelumnya set point saya tulis 125 secara digital tulisannya, ini set pointnya saya ubah ke tegangan 2,5. Nah, karena yang akan kita atur itu adalah tegangan generator. Dengan mengatur set point 2,5 pada motor, kita harapkan tegangan generator juga 2,5. Nah, jadi di ADC-nya harus 2,5 gitu. Harapannya seperti itu. Oke, tapi terus ini untuk membaca di serial monitor. Nah, tadi 2,5 itu harus diubah ke digital dulu. Nah, jadi kalau 0 itu 0 volt itu ada 0, 5 volt itu 255, maka kalau 2,5 volt berapa? Berarti ya 2,5 bagi 5 kali 255. Itu perhitungan matematika kalkulus biasa ya. Terus analog write transistor pin SP digital. Nah, oke, sudah. Terus sel pin T baca 9 volt. Nah, delay 100 sekon. Nah, jadi datanya masuk setiap 100 mili detik. Oke, kita coba. Nah, jadi ini datanya. Oke, kita stop dulu. Jadi karena tadi delaynya 100 mili detik, maka 1 itu mengakali 0,1 detik atau 100 mili detik. Berarti 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6. Nah, 10 berarti 1 detik. Nah, ini adalah ADC yang masuk ke Arduino. Oke. Nah, gitu. Jadi berubah-ubah, gak stabil. Harus kita stabilkan dulu. Ini masih berupa digital lah, habis itu kita ubah menjadi analog, jadi diubah ke tegangan juga. Kita lanjutkan dalam pemrogramannya. Sebelumnya
inputan dari generator masih berupa digital. Nah, kita ubah ke analog 0 sampai 5 volt sehingga bisa terbaca di Arduino dengan lebih mudah. Jadi set pointnya adalah 2,5, maka kita motornya diputar dengan kecepatan atau dengan tegangan 2,5, maka kita harapkan tegangan generator juga menghasilkan 2,5 volt. Nah, untuk prakteknya coba kita lihat. Jadi ini di atas sama CSP digital. Ini baca sensor volt masuk ke A5, oke. Output value adalah 0,0 kali baca sensor volt. Nah, maksudnya apa? Jadi ini rumus matematika biasa. Jadi 0,0485 itu berasal dari 5 bagi 1023. Jadi bila A5 dibaca 1023, maka output value nanti keluarnya akan 5 volt. Nah, kalau baca sensor volt tadi nilainya 0, maka output value juga nilainya 0. Gitu. Jadi ini adalah rumus matematika biasa. Rumus matematika biasa di kalkulus. Jadi bila 0 itu 123, bila 5 itu 1023, maka rumusnya bagaimana dari 0 1000 sampai 1023 supaya bisa jadi 0 sampai 5 volt. Nah, jadi seperti ini. Oke. Kita lihat hasilnya. Jadi ini ternyata tegangannya kita stop dulu. Nah, ternyata tegangannya set pointnya di motor 2,5 volt, motornya berputar dengan tegangan 2,5 volt. Ternyata generatornya menghasilkan tegangan 4,8, 4,7, 4,8, 4,7 dan seterusnya, 4,5, tidak 5 volt. Nah, 5 volt sudah batas maksimal. Tadi Arduino cuma bisa membaca tegangan 5 volt, lebih dari itu akan tetap dibaca 5 volt. Nah, gitu, oke. Jadi ini berubah-ubah tegangannya, ya. Karena berubah-ubah maka perlu kita filter atau bisa juga dengan menggunakan rumus rata-rata, di rata-rata dan di rata-rata dari nilainya ini berapa gitu. Nah, yang bagus tuh di filter nanti di mata kuliah di semester depan DSP ada materi tentang filter. Jadi bagaimana supaya naik turun itu tidak terlalu tinggi, jadi bisa smooth, halus. Tapi karena itu masih jauh, maka kita supaya hasilnya bagus bisa kita program menggunakan program rata-rata. Kita lanjutkan dalam pemrogramannya. Jadi supaya yang terbaca di serial monitor itu tidak naik turunnya tidak terlalu tajam, maka harus kita filter atau untuk sederhananya menggunakan program untuk merata-rata. Programnya seperti apa? Ya seperti ini. Di atasnya sama semua. Oke. Nah, jadi ini di rata-rata. A5 dimasukkan ke baca sensor volt. Nah, nanti ditambahkan terus sampai 50 data. Setelah dijumlahkan semua sampai 50 data, disimpan di sampling volt. Nah, habis itu sampling volt dibagi 50 di rata-rata hasilnya. Nah, gitu ya. Jadi 50 data di rata-rata, 50 data di rata-rata. Nah, rata-rata ini nanti diubah ke analog. Jadi output value adalah 0,048 dan seterusnya kali rata-rata volt. Diharapkan dengan program rata-rata ini nanti hasil motornya tidak akan berosilasi terlalu tinggi, tidak akan riaknya tidak akan banyak. Nah, untuk melihatnya coba kita lihat di serial monitor. Oke, kita stop dulu.
Nah, bisa kita lihat tegangannya yang keluar setelah di rata-rata hampir smooth, naik turunnya hanya sekitar 0,01, 0,02, 0,03, tidak seperti sebelumnya yang sangat tinggi. Nah, ini smooth, hampir datar. Nah, ini adalah program rata-rata ya. Gini. Kenapa perlu ya? Kalau bacanya naik turun naik turun naik turun kan juga bingung, maka perlu di rata-rata seperti ini supaya kelihatan. Nah, jadi rata-ratanya 4,7 volt, set point kita 2,5, motornya diputar dengan tegangan 2,5 volt dengan tegangan set point 2,5 volt, dan ternyata generatornya menghasilkan tegangan 4,7 volt. Nah, gitu. Jadi set point dari motor itu 2,5. Jadi bagaimana supaya generatornya 2,5, berarti set point dari motor tadi harus dikurangi 2,5 menghasilkan 4,7 volt. Berarti set point motor ini harus dikurangi setengahnya, mungkin sekitar 1,25. Kalau 1,25 diharapkan generatornya tadi akan menghasilkan tegangan 2,5. Nah, karena tidak pasti seperti ini, maka kita perlu program namanya program controller. Controllernya yang konvensional adalah PID ya. Jadi dengan PID nanti kalau set pointnya 2,5, maka outputannya juga pasti 2,5 atau mendekati 2,5. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.